Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas buku tematik untuk kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum mulai, jangan lupa pastikan teman-teman sudah melakukan like, share, dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Pembelajaran 5. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Ayo mengamati. Amati kedua hewan di atas. Ada gambar kelinci dan ada gambar siput. Temukan perbedaannya. Karakteristik kelinci. Yang pertama, kelinci adalah hewan vertebrata. Artinya, pada pembelajaran lalu sudah dibahas, vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Kedua, tubuh kelinci dipenuhi bulu. Ketiga, kelinci berpindah tempat dengan melompat. Keempat, gerakan kelinci sangat lincah. Dan kelima, kelinci berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Kita lanjut ke karakteristik siput. Siput adalah hewan avertebrata. Artinya hewan yang tidak bertulang belakang. Tubuh siput dilindungi oleh cangkang, dan siput berpindah tempat dengan melata. Gerakan siput sangat lambat dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayo mengamati. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Kita akan membahas hewan avertebrata, yakni hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya belalang, cacing, dan ubur-ubur. Belalang, nama organ geraknya adalah kaki dan sayap. Fungsinya kaki untuk melompat dan sayap digunakan untuk terbang. Yang kedua, jenis hewan avertebrata tidak bertulang belakang adalah cacing. Nama organ gerak cacing adalah otot. Fungsi otot untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Yang ketiga, jenis hewan avertebrata adalah ubur-ubur. Dengan nama organ geraknya adalah tentakel. Fungsinya untuk bergerak naik dan turun di dalam air. Ayo berkreasi, pilihlah salah satu hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Perhatikan contoh berikut. Misalkan kita membuat siput atau membuat gurita, bisa juga bintang laut dari plastisin. Ayo berdiskusi, ceritakan gambar yang kamu buat di hadapan guru dan teman satu kelasmu. Mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Catatlah pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut. Misalkan pendapat guru, siput menghasilkan lendir yang membantu pergerakan siput dan menjaga kelembaban tubuhnya. Kalau pendapat teman, siput memiliki tentakel sebagai alat pendeteksi atau alat raba bekicot. Nama lain siput adalah bekicot dalam mencari makanan. Nah, ada bacaan yang berjudul Siput Bukan Hewan yang Lemah. Silakan dibaca dulu.
Kemudian kita akan temukan ide pokok paragrafnya dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Nah, yang pertama, paragraf pertama. Ide pokoknya, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembangnya, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Paragraf 2, ide pokoknya, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembangnya, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Ada di paragraf 3. Paragraf 3, ide pokoknya, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kalimat pengembangnya, kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Paragraf 4, ide pokoknya, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat pengembangnya, meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Ide pokok paragraf 5, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Kalimat pengembangnya, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Kamu telah berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Sekarang, coba tuangkan isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasinya. Ada beberapa corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Artinya gambar dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, maupun tata letaknya. Contohnya lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Di sini dapat kita lihat badai, kapal, bentuk dan ukurannya mirip atau dibuat sama persis dengan aslinya. Kemudian ada juga yang disebut dengan karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Contohnya, pada gambar ini ada seorang pemain bass. Teman-teman tahu ini siapa? Jadi dia
digambarkan kepalanya sangat besar, sedangkan ukuran tubuhnya kecil. Dengan kata-kata yang mengandung sindiran atau kritikan. Gak butuh narkoba, main bass saja, katanya seperti itu. Nomor 3, gambar kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Ini contoh gambar kartun. Ketika dia sedang berlari, ada asap yang mengepul, digambarkan seperti ini. Yang keempat adalah gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Misalkan gambar bunga, gambar air terjun, dan gambar burung di atas pohon. Nah, sekarang buatlah contoh gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas, boleh berupa realis, boleh berupa kartun, boleh juga berupa karikatur dan dekoratif. Ini contohnya berupa gambar kartun dan realis ya. Ini kartun ketika siput lomba lari dengan kancil. Demikianlah pembahasan subtema 1, tema 1, pembelajaran 5 untuk kelas 5. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.